Pencarian korban longsor di Jeneponto, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Setelah 8 jam, warga dibantu petugas berhasil mengevakuasi salah satu korban dalam timbunan longsor. Diduga korban terjebak di dalam bangunan saat longsor terjadi Jumat sore. Hingga saat ini 3 korban lainnya masih dalam pencarian. Medan yang sempit dan tanah yang labil mempersulit proses evakuasi, sehingga evakuasi hanya menggunakan peralatan seperti cangkul dan sekop. Di Jakarta saat masa PSBB transisi masih diterapkan, warga ibu kota memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Prinsip jaga jarak untuk mencegah penyebaran virus corona pun sulit diterapkan karena ramainya pengunjung. Sejumlah warga pun masih nekat tidak menggunakan masker saat berada di kerumunan. Pesepeda di kawasan Malioboro di rapid test massal. Selain pesepeda, rapid test massal ini juga diikuti pengunjung kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Jika ditemukan hasil yang reaktif, maka akan langsung dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara Kalasan dan sejumlah rumah sakit isolasi lain yang disiapkan Pemda DIY untuk tes swab. Bagus juga sih untuk mengantisipasi barangkali ada yang terlewatkan dari tes yang terdahulu atau kemarin, barangkali aja dari kayak gini nanti siapa tahu ternyata ada yang positif kan berarti sih. Kegiatan seperti ini akan terus digelar guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo hari ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Proses pemakaman dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Jenazah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu siang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Proses pemakaman dilaksanakan dengan upacara militer dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Pramono Edy Wibowo, pangkat Jenderal TNI Purnawirawan, jabatan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Kesatuan Markas Besar Angkatan Darat, putra dari Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edy Wibowo almarhum, yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 19.38 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri toladan bagi kita semua. Selain beberapa petinggi militer, pihak keluarga dan petinggi Partai Demokrat turut hadir menghantarkan jenazah Pramono Edy Wibowo. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo meninggalkan seorang istri Kiki Gayatri dan 2 anaknya Patri Astuti Dewi Anggraini dan Dewanto Edy Wibowo. Selamat jalan Jenderal. Presiden Joko Widodo mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas nama pemerintah dan masyarakat, saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala Bapak Jenderal TNI Pramono Edy Wibowo di usia 65 tahun
Beliau adalah mantan Kasat, seorang prajurit TNI yang sangat baik, dan semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang terbaik, dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Saya rasa itu. 9 Desember 2020, 270 wilayah di Indonesia akan menggelar pemungutan suara pilkada serentak. Webinar Pemilu Rakyat 2020 akan menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Ketua KPI Agung Supriyo. Ikuti dan segera daftarkan diri Anda dalam webinar ini yang akan ditayangkan live melalui streaming di akun official iNews Selasa 16 Juni pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi.